Good afternoon, everyone. So today we're going to have our presentation. We are from 7 group, consists of 3 members. First is Nur Halima, and second Rifkiatul Hasana, and the last is Rafiqatul Umma. And let's check out from the first presenter, that is Nur Halima. Hello everyone, good morning. I'm Nur Halima. I'm from 7 groups. I will explain you about taboo. What is taboo? According to WordDev, taboo is the prohibition or avoidance in any society of behavior believed to be harmful to its members in that it would cause them anxiety, embarrassment, or shame. Okay, actually, in every culture there are certain words that consider about taboo. Di sini tabu itu merupakan social prohibition, di mana kata tabu ini merupakan kata yang dilarang karena tidak baik diucapkan, juga tidak bagus diucapkan, kemudian juga tidak sopan diucapkan, dan menimbulkan atau terdengar seperti kata yang sangat kasar dan bisa menyebabkan kata tersebut memalukan seperti itu jika kita ucapkan. Nah, types of taboo word. We talk about types of taboo word. Okay, the first is obscenity. Jadi tipe kata tabu ini yang pertama adalah obscenity, artinya cabul. These are vulgar words for sexual body parts, sexual acts, and excrement. Obscenity. Okay. Kata ini merupakan kata yang sangat vulgar. Kemudian sangat vulgar bagi bagian tubuh seksual, kemudian juga tindakan seksual, dan terdengar sangat kotor seperti itu. Contohnya seperti cock. Cock itu artinya bisa teman-teman lihat sendiri di dalam kamus. Kemudian shit itu reverse to poop. Nah, ada beberapa orang yang memang sering melontarkan hal itu. Kemudian fuck ini adalah kata yang paling sering saya dengar di beberapa tempat, di beberapa kesempatan. Nah, ada beberapa orang yang suka mengucapkan hal itu. Nah, hal ini tidak baik dan tidak sopan untuk diucapkan. Kemudian yang kedua adalah slurs. Tipe tabu yang kedua ini merupakan tipe yang mengacu pada etnik. Nah, these are insulting words about someone nationality or race. Nah, tipe ini merupakan kata yang menghina sebuah ras seseorang atau kebangsaan, lebih ke ras dan ras seseorang dan kebangsaannya. Contohnya seperti kick itu artinya Yahudi. Contoh kalimatnya seperti ini: I ain't got no kick brother. Artinya yaitu aku tidak punya adik Yahudi. Nah, kata Yahudi atau kata kick ini mengacu pada religion. Nah, hal ini sangat sensitif sekali. Kemudian ada wop. Wop artinya dungu atau bodoh. Contoh kalimatnya seperti what are you doing wop? Apa yang kamu lakukan bodoh? Itulah artinya. Ini sangat tidak ini sangat not approved to do. Kemudian selanjutnya yaitu nigger. Nigger ini insulting about color of skin. Jadi ini lebih ke ras, ya, lebih ke ras seseorang. Kemudian commonly they talk about the color of the skin. They think that white skin is better than black skin. Seperti itu. Nah, slide selanjutnya yaitu why do people use taboo word? Alasan yang pertama, kenapa sih orang-orang menggunakan kata tabu? Karena when it's not socially acceptable to use a word in every situation, the word
the word becomes more powerful. Jadi, ketika penggunaan sebuah kata dalam situasi sehari-hari tidak dapat diterima secara sosial, tidak dapat diterima oleh lingkungan sekitar, maka kata tersebut menjadi lebih kuat, menjadi kata yang terdengar aneh dan terdengar sangat tidak nyaman untuk didengar seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu teenagers use taboo words to sound cool and rebel against authority. Jadi anak remaja biasanya menggunakan kata tabu ini agar terlihat cool, artinya keren ya, agar terlihat keren, kemudian agar terlihat kasar terhadap otoritas seperti itu. Selanjutnya yaitu some people use taboo words in heated arguments. Nah, beberapa orang menggunakan kata tabu ini dalam perdebatan sengit. Kemudian yang terakhir yaitu men sometimes use taboo words to bond with other men. Nah, kebanyakan laki-laki itu menggunakan kata tabu agar mereka memiliki keterikatan dengan pria lain. Artinya di sini agar mereka memiliki kedekatan dengan pria lain. Contohnya dengan memanggil temannya dengan kata kalau di Jawa biasanya dengan kata cu seperti itu. Sorry to say ya, mereka biasanya menggunakan kata itu untuk memanggil temannya. Nah, agar mereka memiliki keterikatan seperti itu. Well, for the following is types of taboo word. Oke, kita akan membahas taboo word lebih dalam, akan disampaikan oleh teman saya for the specific of types of taboo word seperti itu. Thank you. I please to Miss Kiki to explain the types of taboo word. Okay, so here we'll continue the next presentation. So that's about the type of taboo. So here I will explain you about 3 types of taboo. So the first type is about taboo obscenity. Taboo obscenity means shocking and offensive feeling in sexually. The implication of it that is anything can be appealed to based and depraved task. Usually, the context we use in legal context to describe expression of word, image, and action that open the prevalent sexual morality. The formal or formal situation, the word still inspiring disgust, unfavorable, and bad sign. Jadi untuk types yang pertama ini, suatu perasaan yang mengejutkan dan menyinggung secara seksual. Istilah ini paling sering digunakan dalam konteks hukum untuk menggambarkan kata atau tindakan yang menyinggung moralitas seksual yang lazim. Nah, kata ini meskipun digunakan di formal situasi atau informal situasi tetap memiliki arti yang sangat menjijikkan dan tidak menguntungkan. And the second type is about taboo vulgarity. Taboo vulgarity is adjective referred to the people characteristic and showing lack of good quality and style or appearances. Therefore, it was indicate into bad moral or depraved, lacking in taste or cultivation, offensive, and also obscene. Nah, jadi untuk type yang kedua ini lebih ke kata atau sifat yang mengacu pada karakteristik seseorang yang kurang baik dalam kualitas gaya atau penampilan. And the last type is about taboo profanity. Profanity is the quality or state of being profane. It can be related to using profane language. Taboo profanity often applies a coarse, swearing, expletive, bad word, dirty word, strong language, irreverent language, obscene language. Nah, jadi untuk yang ketiga ini lebih ke kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak senonoh, sebagai makian, umpatan, sumpah, bahasa kasar, atau kata-kata yang tidak sopan. Nah, beberapa orang biasanya sudah menggunakan bahasa ini.
karena bahasa ini biasanya digunakan untuk gaya atau juga komedi. Nah, terutama teman ke teman nih. Kita punya teman akrab. Nah, ketika kita saling bicara, tiba-tiba aja teman kita bilang, "Anjay loh." Atau enggak bilangnya, "Ah, kamu bullshit mah." Nah, karena teman kita sudah paham bahwasanya kita tidak menggunakan bahasa hinaan di situ, jadi itu fine gitu. Cuman dalam konteksnya itu tetap salah. Karena ini termasuk tebu profanity. Seperti itu. Okay, so well guys, let's see the example. So from taboo obscenity, there is bitch as pedo, and from taboo profanity, shit, fuck, bullshit, and from taboo vulgarity, you are foolish. Well, friend, I'm going to continue my next explanation. It's about swearing. Swearing itu artinya umpatan. Nah, swearing is the most common verb. It is intransitive noun object. Swearing doesn't automatically make you cool and mature. In fact, if you swear in wrong place at the wrong time, you can appear rude or stupid. Jadi ketika kita mengumpat atau mengucapkan kata-kata umpatan, tidak otomatis membuat kita terlihat keren atau bahkan terlihat dewasa. Itu tidak. Melainkan jika kita mengumpat di waktu yang salah dan di tempat yang salah juga, di tempat yang tidak tepat juga, maka kita akan terlihat seperti orang yang sangat kasar dan akan terlihat seperti orang yang sangat bodoh. Artinya kita akan terlihat seperti orang yang tidak teredukasi dengan baik, seperti itu. Nah, contoh-contoh about swearing word. Example of swearing word di sini yaitu seperti fuck, kemudian ada shit, ada bitch, kemudian ada damn. Nah, beberapa contoh tersebut biasanya sering kita dengarkan di beberapa tempat, dan jika kita mendengar hal tersebut ya otomatis kita merasa tidak nyaman karena memang swearing ini tidak bagus untuk diucapkan. Tidak jauh berbeda dengan kata tabu yang saya jelaskan tadi, seperti itu. Okay, then the following explanation will be delivered by my friends. Okay, I please Miss Rofi to explain it. And let's jump right into the last speaker. That will be me myself. I'm going to explain you about what is euphemism. Euphemism is polite language or figure of speech used in place of word or phrase that otherwise might be considered unpleasant or hurtful. Maksudnya di sini adalah euphemism itu adalah bahasa atau kiasan yang sopan kemudian digunakan sebagai pengganti kata atau phrase yang dianggap tidak menyenangkan atau menyakitkan. Why euphemism is used? First is we use euphemism in order to make harsh realities and truth less harsh and depressing. Jadi, kenapa sih euphemism itu digunakan? Jadi di sini ada dua fungsi. Yang pertama adalah agar kata yang memiliki konotasi yang keras menjadi jauh lebih halus, seperti itu. Kemudian yang kedua, we often use euphemism when talking about sensitive topics such as death, love body processes, anything we might not want to speak out directly. Euphemism juga dipakai dalam topik pembicaraan yang sensitif tentang kematian semisal, atau love body process, atau kata yang tidak ingin kita ucapkan secara langsung. Then some other common word example. There are many words right here changed into euphemism. First is shit becomes shot. Shit, shot is word we say when we are angry or frustrated. Jadi kata shit kita bisa merubahnya menggunakan kata shot yang kita bisa mengucapkan ketika kita sedang marah atau sedang frustrated. Kemudian yang kedua ada fuck become fudge,
we may say fudge in front of children, is it more appropriate than fuckward? Jadi kata fuck berubah menjadi fudge. Kemudian kata ini jauh lebih sopan dan kita bisa say in front of children dan jauh lebih appropriate. Kemudian yang ketiga, damn become dang, kemudian done. Kata ini dipakai ketika kalian mendapat high bill. Terakhir adalah crap. If you feel need to say something and you are angry, you can say crap. Jadi kata crap di sini digunakan ketika kalian butuh untuk mengucapkan sesuatu atau kalian sedang marah. Kalian bisa mengucapkan crap. And the next is some other common example. Here there are two, first and second. First is adult beverage instead of alcohol. Adult beverage instead of alcohol. Jadi in front of children, ketika kita berada di depan anak kecil, kita usahakan tidak menyebut alkohol, namun kita bisa mengubah kata alkohol euphemism. Kita euphemismkan kata tersebut menjadi adult beverage. Kemudian yang ketiga, pass away instead of death. Kemudian euthanize instead of kill with injured. So we don't directly say kill, but we could say euthanized. Kemudian yang terakhir, this is not the last. Empty your bladder for pee, mostly used by medical professional. Jadi empty your bladder for pee dipakai ketika seorang dokter meminta pasiennya untuk mengecek urinnya. Then go to ladies or men's room instead of bathroom. I guess you do understand when someone says go to ladies or men's room means that you want to go to the bathroom. It's related with the bathroom. And the second example right here is mentally challenged instead of mentally retarded or insane. So, konotasi kata insane di sini adalah kata yang tidak impolite. So, we can say mentally challenged. Mentally challenged means that insane. Next is perspiration for sweat. When you feel hot and you're going to say sweat means is that like punya konotasi kata yang terdengar tidak enak. So, you may say perspiration. Then darn instead of damn, seperti contoh yang di depan tadi. Kemudian expecting a baby instead of being pregnant. So when you expect someone to be a pregnant or ada kata atau tidak ingin menyebutkan langsung kata pregnant, kalian bisa mengubahnya ke kata expecting a baby, means you want to have a baby. Kemudian ladies week of period. Kita often sometimes girls being so shy. Jadi kita sebagai wanita juga bisa merubah kata periods become ladies week. And the last is sleep together instead of sex. So we're going to invite your someone else or whatever is that. You may say sleep together, or it's not direct word you say let's having sex, but you say sleep together. And the last page is we compare between the original word original word into euphemism. First is Uncle Kate's died last year, so it becomes Uncle Kate's passed away last year. It sounds polite, right? And then kemudian I have to urinate becomes I have to spend a penny. Yang ketiga, you're an idiot, you have an interesting point of view. Maybe buat si A dia idiot, but for B it becomes something. Then let's compare between the original word into euphemism. First is Uncle Kate's died last year become Uncle Kate's passed away last year. Word die menjadi passed away. Kemudian I have to urinate become I have to spend a penny. Dari kata urinate berubah menjadi penny. Yang ketiga, you're an idiot berubah menjadi you have an interesting point of view. Kata idiot di sini kita berubah menjadi interesting point of view.
Yang terakhir go away berubah menjadi I really need a bit of peace and quiet. Dari kata go away sendiri berubah menjadi a piece of quiet. And that's all from us. Thank you for your nice attention. The last way say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.